ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga wa jahilla wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana futuhal arifin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa atimna bit taqwa wa jamilna bin afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasilna bi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik mu'azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fid din wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitabuz zakati, kitab menerangkan zakat. Faslun fasal al-amwalu, harta-harta allati talzamu yang wajib fiha pada harta-harta tersebut az-zakatu zakat sittatu anwa'in ada 6 macam. Taqaddama telah dahulu dijelaskan fi arkanil islami pada rukun-rukun Islam anna zakata bahwa sesungguhnya zakat lughatan dalam arti bahasa annama'u mempunyai arti annama yang artinya tumbuh berkembang. Jadi justru bukan kok ketika orang mengeluarkan zakat itu hartanya semakin berkurang, akan tetapi malah semakin tambah dan berkembang. Wattadhiru dan maknanya mensucikan. Jadi fungsi zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita yang mungkin harta kita ini tergantung yang kotor, masuk dalam kategori yang kotor. Ada yang kotor yang mungkin dari hal-hal yang syubhat ataupun haram, dan cara mensucikannya yaitu dengan cara membayar zakat. Wa syar'an, adapun zakat secara syariat ismun nama lima bagi sesuatu yukhraju yang dikeluarkan an malin baik berupa harta au badanin atau zakat badan. Kalau zakat harta berarti zakat mal, kalau zakat badan berarti zakat fitrah. Ala wajhin maksusin, atas jalan tertentu. Andai kata umat Islam ini tidak diwajibkan zakat, maka nanti dikhawatirkan yang kaya itu memonopoli yang miskin, hingga akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Oleh karena itulah Allah mewajibkan, mensyariatkan umat Islam untuk membayar zakat agar apa? Peduli dengan fakir miskin, pada orang-orang yang mungkin tersingkirkan, yang nasibnya memang kurang bagus. Maknanya annal amwala, bahwa sesungguhnya harta allati tajibu yang wajib fiha pada harta tersebut az-zakatu zakat itu diwajibkan untuk siapa? Alal muslimin bagi orang Islam, al-hurri yang merdeka, at-tamul milki
sempurna kepemilikan hartanya. Memang betul-betul milik, kepemilikannya sempurna ya. Dimiliki, bukan kongsi dengan wong lain, memang milik, dia miliki secara sempurna. Al-muayyani yang sifatnya personal, maksudnya tertentu khusus punya dia, bukan punya wong lain, bukan punya umum. Al-mutayaqqini wujuduhu, yang diyakini keberadaannya. Sittatu anwa'in, jadi yang wajib dizakati itu sittatu anwa'in, ada 6 macam. Nanti dijelaskan. Fakhoroja, maka dikecualikan bil muslimi dengan orang Islam. Siapa yang dikecualikan? Al kafirul asli, orang kafir asli. Wala zakat, maka tidak wajib zakat alaihi, bagi orang kafir. Ayyama kumrisi, semasa dia berada di dalam kekufurannya. Jadi kalau orang kafir, selama dia belum masuk Islam, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Ammal murtadu, adapun orang yang murtad, orang murtad itu yang awalnya Islam lalu kemudian dia keluar dari Islam, namanya murtad. Fa'in ada, jika ia kembali ilal islami, masuk ke agama Islam, wajibat, maka wajib baginya untuk membayar zakat. Kalau seandainya selama 5 tahun dia murtad, maka dia wajib mengkodok zakatnya yang dia tidak bayarkan selama dia murtad. Jadi selama 5 tahun itu dibayarkan, ya harus dikodok. Kalau seandainya dia kembali masuk Islam. Wa illa, jikalau dia tidak kembali, fala, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat. Li'anna malahu, karena sesungguhnya hartanya orang yang murtad itu fai'un, sifatnya umum. Wa huwa li ghairi muayyanin, bukan sifat harta orang yang terkhusus, yang ditentukan, bukan sifatnya personal. Tapi kalau seandainya dia sudah balik lagi Islam, maka hartanya jadi muayyan, jadi personal untuk dirinya. Wabil hurri, wajibnya zakat juga sebab dia merdeka. Ar-raqiq, maka dikecualikan ar-raqiq. Ar-raqiq ini budak. Budak ini kan masih dimiliki oleh tuannya, maka dia tidak wajib zakat. Dia dan hartanya itu masih milik tuannya kalau budak itu. Wala zakat alaihi, maka tidak ada zakat yang wajib untuk si budak. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Li'adami mulkihi, karena ketiadaan kepemilikan harta pada dirinya. Wa tajibu 'alal muba'ad, dan wajib atas budak muba'ad. Budak muba'ad ini separuh dirinya itu milik tuannya, separuhnya lagi dirinya untuk dirinya dewek. Jadi separuh dirinya itu untuk tuannya, hartanya juga untuk tuannya, separuhnya lagi itu untuk dirinya, hartanya juga untuk dirinya. Di budak muba'ad itu setengah merdeka. Jadi kalau semisal dia
milik tuannya dari mulai pagi sampai ke siang. Nah, sementara siang sampai malam itu milik dirinya. Maka dia wajib fima terhadap harta malakahu yang dimilikinya bi ba'dil hurri pada sebagian diri dia yang sudah merdeka. Adapun setengah budaknya ini tadi milik tuannya dan setengah kemerdekaannya ini tadi milik dia. Kalau seandainya dia mempunyai harta yang lebih yang memang disyariatkan untuk wajib dizakat, maka dia wajib zakat. Wabitamil milki, dan juga diwajibkan membayar zakat dengan sebab kesempurnaan dalam kepemilikan harta. Dha'ifuhu, maka kalau seandainya tidak sempurna dalam arti lemah, itu tidak diwajibkan. Kal mukatab, seperti halnya budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang ada ikatan perjanjian dengan tuannya. Kalau seandainya dia dapat menebus dirinya dengan harta sekian, maka dia merdeka. Nah, kalau masih dalam tanggungan tuannya, maka dia belum merdeka. Jadi ada kontrak perjanjian untuk dapat merdeka dengan tuannya bila mana dia menebus harta sesuai dengan kesepakatan yang telah diadakan bersama tuannya. Wala zakat fi malihi, maka tidak wajib membayar zakat bagi budak mukatab. Tidak fi milkihi, karena ketidaksempurnaan harta yang dia miliki. Karena masih ada kontrak perjanjian harta dengan tuannya. Kalau seandainya dia bisa mampu untuk menebus dirinya dengan harta yang dia miliki, maka dia merdeka. Tapi kalau dia tidak mampu, meskipun hartanya tadi sudah mencapai satu nisab, ya dia tidak wajib. Wabil muayyani, dan juga harta tersebut milik personal, ya, milik pribadi, bukan umum. Maka dikecualikan di sini al masjidu, masjid. Kalau seandainya masjid mempunyai tabungan kas yang sampai melebihi nisab, atau kelak kas masjid itu sudah sampai 300 bahkan 500 juta misalnya, fala zakat fi malihi, maka tidaklah wajib untuk membayarkan zakat harta masjid tersebut. Misluhu, dan juga yang semisal dengan masjid, karena masjid ini kan sifatnya umum, bukan milik pribadi, yaitu al-mauquf, harta yang memang dikhususkan untuk wakaf ala jihadil fuqara, terhadap orang-orang yang fakir. Harta wong nitip ke harta, ya, harta ini tadi diwakafkan khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir. Meskipun harta tadi sudah mencapai satu nisab lebih, maka tidak wajib, karena masih sifatnya uang banyak. Au ribadin, atau harta yang dimiliki oleh pesantren, itu juga sifatnya umum, maka tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya. Au qintaratin, atau harta yang digunakan untuk pembangunan, misalkan jembatan, untuk penerangan, meskipun jumlahnya itu melebihi nisab, maka tidak wajib zakat. Wabil mutayaqqini wujuduhu, dan wajib diyakini keberadaannya. Orang yang memilikinya itu wajib diyakini keberadaannya. Berbeda dengan al-janinu, janin yang masih dalam kandungan. Misalkan janinnya ini tadi dari seorang ibu yang kebetulan mempunyai suami yang kaya, yang punya harta. Karena dia belum wujud, dia belum wajib. Fala zakat fi ma wuqifalahu, maka tidaklah ada zakat pada harta wuqifalahu,
yang mana diberikan harta tersebut kalau seandainya dia lahir minat tirkati daripada harta peninggalan orang tuanya. Hatta lawin fasola mayitan, hingga meskipun sang janin tadi sudah lahir namun dalam keadaan posisinya sudah mati. Lam tajib, maka tidaklah wajib alal warosati zakatu zalik, maka tidak wajib atas ahli warisnya untuk membayarkan zakat daripada seandainya janin yang ketika dia keluar telah meninggal. Meskipun ada harta peninggalan, harta warisan. Yang pertama yang wajib dizakati adalah an-na'amu, hewan ternak. Tapi tidak semua hewan ternak itu wajib dizakat. An-na'amu bi fathin nun, dengan di fathah huruf nunnya. Hewan ternak yang macam mana? Hiya al-ibilu, unta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing. Jadi 3 ekor hewan ternak inilah yang wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai haul atau nisab. Jadi kalau seandainya kita ini peternak, tapi bukan peternak sapi, bukan peternak unta, bukan peternak kambing, cuman peternak ayam. Misalkan jumlah ayam kita ini ribuan, maka tidak wajib zakat atas ayamnya ini tadi. Atau kita punya kuda ini tadi, kalau dewek harga kuda itu hampir sama dengan harga mobil. Itu juga tidak wajib dizakati meskipun jumlahnya sampai ratusan. Dia bukan masuk zakat hewan, tapi zakat bisnis, ya, zakat perdagangan. Ya. Maknanya an-naw'a al-awal, bahwasanya macam harta yang pertama minal amwali, daripada harta allati tajibu yang wajib fiha padanya az-zakatu zakat, yaitu bila mana seseorang itu memiliki onta, wal baqaru sapi, wal ghanamu kambing. Wa inna ma tajibu zakatuha bisyurut, akan tetapi wajib zakatnya bila memenuhi syarat. Yang pertama antakuna isoban, bila mana hewan ternak tadi, ya, entah itu unta, entah itu kambing, entah itu sapi, sudah mencapai 1 nisab. Sudah mencapai ukuran 1 nisab. 1 nisab itu cak mana? Qatrun malumun mimma yajibu fi zakat, yaitu kadar yang sudah diketahui di antara yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab. Kadar, batas ukuran yang diketahui, yang memang sudah ditentukan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wa ayam dia 'alaiha haulun. Yang kedua syaratnya harus melewati haul kamilun, yang sempurna. Maksudnya sudah lewat setahun. Mutawalin, yang berturut-turut, wa ya fil milikil muzaki, selama setahun memang sudah dimiliki oleh orang yang wajib zakat. Jadi syaratnya 2, yang pertama nisab, yang kedua sudah dimiliki selama setahun, dimiliki sepenuhnya selama setahun. Jadi kalau seandainya tahun pertama memang betul-betul dimilikinya dan memang sudah mencapai 1 nisab, maka wajib zakat. Tahun kedua maitlah juga dimilikinya juga selama setahun ke depannya, terus juga memang mencapai nisab, maka tetap wajib zakat. Tapi kalau seandainya diakali ini,
punya unta 5 misalnya. Dalam setahun itu dia memiliki 5 onta. Pas parak sebulan terakhir, bulan terakhir dikurangi lah, dijual. Jadi 4. Nah ini namanya solim, ya. Itu namanya ngakali agar supaya dia tidak wajib kena zakat. Memang disengaja dikurangi, tidak boleh. Naam ya nitajun nisabi asna al-hauli yattaba'u ummahu fihi. Anak hewan, ya, anaknya hewan yang lahir di tengah-tengah haul, ya, itu mengikuti ibunya, mengikuti induknya. Jadi seandainya si emaknya nih tadi jalan setahun, nah di tahun itu juga di tengah-tengahnya misalnya pas 6 bulan dia lahir nih, 6 bulan dia lahir yang anak nih tadi, anak hewan nih tadi, anak sapi nih tadi lahir, otomatis kan umurnya baru lahir. Begitu masuk setahun, ya, dia lahir di bulan 6, sementara di bulan 12 wajib zakat. Nah hitungannya sama meskipun anak ini tadi lahirnya di tengah-tengah, ya, tengah tahun, dia tetap sudah termasuk haul, masuk haul. Anaknya itu mengikuti induknya. Lalu syarat yang ketiga apa? Wa antakuna ra'iyatan fi kala'in mubahin. Hewan ternak tersebut digembala pada tempat gembala yang memang diperbolehkan, ya. Berarti dia mengembala kambing itu di tanah yang memang di situ ada rumputnya, dan rumputnya itu tadi memang sifatnya bukan milik orang lain, ya, umum. Nah, memang rumputnya itu rumput yang mubah, ya, yang memang boleh dimakan, ya. Wala yakfi ra'yuha binafsiha, dan tidaklah cukup kalau seandainya hewan ternak ini tadi mengembala dengan sendirinya, maksudnya mencari makan dengan sendirinya, bukan digembalakan tapi dia nyari dewek makan. Itu malah tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Apalagi kalau seandainya rumputnya itu beli. Balabudda ayakuna minal maliki, bahkan seharusnya dia digembalakan oleh sang pemiliknya. Kalau seandainya nyari makan dewek, berejo dewek, bukan digembalakan, nah ini tidak wajib zakat, ya. Tapi kalau seandainya dia memang digembalakan oleh sang pemilik di tempat tumbuhnya rumput yang memang diperbolehkan, ya, untuk dimakannya, bukan tempat milik orang lain, bukan. Wa nisabul ibili, adapun nisab ukuran bagi seekor unta yang wajib dizakati adalah khamsun, bila mana sudah berjumlah 5 ekor. Wafiha, pada setiap 5 ekor unta, syatun jaza'atu do'nin lahasana. Satu unta, ya, 5 unta wajib zakatnya 1 ekor kambing kibas yang lahasanatun, yang umurnya sudah sampai setahun. Wakila ada yang katakan 2 tahun. Jadi kalau kita punya unta 5, maka wajib
zakatnya 1 ekor kambing kibas yang berumur setahun, ausaniyatu ma'zin atau kambing kacang yang laha sintani yang sudah berumur 2 tahun. Oleh dengan 1 kambing kibas yang berumur setahun atau dengan 1 kambing kacang yang berumur 2 tahun. Itu kalau memiliki 5 onta. Wafi ashrin, dan pada 10 onta syatani wajib dibayarkan zakatnya 2 ekor kambing. Wafi khamsa asyara, pada 15 unta salah susyahin, maka wajib dibayarkan zakatnya 3 ekor kambing. Wafi isyrina, dan pada 20 unta, milik mempunyai 20 unta, arba'u syahin, wajib membayar zakat 4 kambing. Jadi setiap limonya sikok. Jadi kalau seandainya punya 6, 7, 8 tetap wajib sikok. Tapi kalau sudah sampai 10 wajib 2. Kalau 11, 12, 13, 14 masih wajib 2. Tapi kalau sudah masuk 15 ekor wajib 3. Dan seterusnya. Wa fi khamsin wa isyrina, dan bila sudah mencapai 25 ekor unta maka wajib membayar zakatnya bintu mahkot. Wahiyal latilah sanatun kamilah, yaitu seekor unta yang berumur 1 tahun dengan sempurna. 1 tahun genep, 1 tahun genep kalau seandainya punya lawiko. Wapi sitin wasalasina, kalau semisal mempunyai 36 mikok unta bintu labunin, yaitu 1 ekor unta wahiyal latilah sintani yang umurnya 2 tahun. Wafi sitin wa arba'ina, 46 wajib dizakati untahikah. Untahikah itu yaitu apa? Wahiyal latilah salasu sinin, yaitu unta yang sudah berumur 3 tahun. Wafi ihdai wasitina, punya 61 ekor unta jazaah. Wahiyal latilah arba'u sinin, yaitu unta yang sudah berumur 4 tahun. Jadi kalau wong Arab ini untuk masih umur setahun namanya bintu mahkot. Untuk umur 2 tahun namanya bintu labun. Untuk umurnya 3 tahun namanya hikkoh. Umurnya 4 tahun jazaah. Wafi situn wasaba'ina, dan bila sudah memiliki 76 maka wajib membayar zakat binta labunin, yaitu 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Wafi ihdai wa tis'ina, memiliki 91 ekor unta wajib zakatnya hikkotani, 2 ekor unta yang berumur 3 tahun. Wafi mi'atin wa ihdai wa isyrina, bila memiliki 121 ekor unta wajib zakatnya salasu banati labunin, 3 ekor unta yang berumur 2 tahun. Wafi mi'atin wa salasina, kalau seandainya mempunyai 130 unta wajib zakatnya 1 hikkah, 1 unta yang berumur 4 tahun, wa binta labunin, dan 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. 1 unta hikkah yang berumur 4 tahun sama 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Itu kalau punya 130.
Summa fikuli arba'in, lalu kemudian pada setiap 40 ekornya itu bintu labunin. Wajib zakatnya 1 ekor onta yang berumur 2 tahun. Pada setiap 50 ekornya, 50 ekor unta yang dimiliki wajib bayar zakatnya siko unta yang berumur 4 tahun dan seterusnya. Itu kalau batas ukuran nisab untuk unta. Nah, sekarang wanisobul bakor, nisab atau batas ukuran wajib zakat untuk hewan sapi salasuna, yaitu 30. Kalau seandainya kita mempunyai 30 ekor sapi, maka berarti kita sudah mencapai 1 nisab. Dimiliki selama setahun. Wa fiha tabiun ibnu sanatin, maka wajib zakatnya 1 anak sapi yang berumur setahun. 1 anak sapi jantan atau 1 anak sapi betina yang berumur setahun. Au tabiatun kadzalik. Wafi arba'ina, dan pada setiap 40 ekor sapi musinnatun, wajib dibayarkan zakatnya 1 ekor sapi wahia malah sintani yang memiliki usia 2 tahun. Itu kalau seandainya punya 40 ekor sapi. Kalau 40 ekor sapi berarti wajib zakatnya sapi yang sudah berumur 2 tahun. Wahakaza dan terusnya. Jadi kalau seandainya punya 70 sapi, ya berarti 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun sama 1 anak sapi yang berumur setahun. Tinggal diteruskan baik. Perkaliannya tinggal kali 30 atau 40. Wa nisabul ghanami, adapun nisab batas ukuran wajib zakatnya kambing itu kalau seandainya dimiliki oleh seseorang sebanyak arba'una 40 ekor. Wa fiha, pada setiap 40 ekor kambing syatun, wajib zakatnya 1 ekor kambing. Wa fi mi'atin wa ihdai wa ishrina, dan kalau seandainya punya 121 ekor kambing, wajib zakatnya 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin, dan pada setiap 200 sikok ekor kambing salah susyahin, wajib zakatnya 3 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin, pada setiap 400-nya wajib zakatnya arba'u syahin, 4 ekor kambing. Summa fi kulli mi'ah, maka pada setiap 100 kambing wajib zakatnya 1 ekor kambing. Itulah nisab atau ukuran wajib zakat bagi kita yang memiliki hewan ternak, baik itu berupa unta, kambing ataupun sapi. Wan naqdani, Allah alam.